I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Nama saya Miweto Anjo Natanael yang sebagai ketua kelompok 1 yang bernama Garuda Jaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan penting di antara sel hewan dan sel tumbuhan yaitu adalah sel hewan tidak memiliki sel, sedangkan sel tumbuh memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Sel hewan tidak memiliki kloroplast, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplast yang digunakan untuk berfotosintesis. Sel hewan memiliki patula kecil atau tidak sama sekali, sedangkan sel tumbuhan memiliki patula yang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Pada sel hewan berbentuk bulat atau tidak beraturan, sementara pada sel tumbuhan biasanya berbentuk sedikit banyak. Hai, nama saya Muhammad Syakir Aditya yang sebagai Wakil Ketua Kelompok 1 yang bernama Garuda Jaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ribosom. Ribosom merupakan organel berukuran kecil yang berperan dalam sintesis protein dalam sel dengan cara menyatukan asam amino. Sifat-sifatnya meliputi kecil, tidak memiliki membran, terdiri dari 2 subunit yaitu subunit besar dan subunit kecil, dan terlibat dalam sintesis protein yang membentuk kompleks ribosom. Ribosom bekerja dengan cara mengikat mRNA atau RNA pesan dan membaca kode genetik untuk memproduksi polipedia dalam sintesis protein. Nama saya Alfi Rahman yang sebagai anggota kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sindrom dan sitolasma. Sindrom merupakan organel sel yang terdiri dari 2 sentriol yang berfungsi dalam pembentukan spindle selama mitosis dan pembelahan sel. Sifatnya terdiri dari 2 sentriol yang berdekatan dan kelilingi oleh bahan katrioles terletak dekat pada inti sel. Sistem kerja sintrosom yakni memainkan peran penting dalam pembentukan spindle dan pengaturan permisahan kromosom saat mitosis dan meiosis. Sitolasma merupakan cairan kental yang berada di dalam sel, mengandung organel-organel sel dan tempat terjadinya reaksi metabolik. Sifatnya terdiri dari 2 sentriol yang terlibat dalam pembentukan spindle dalam mitosis dan pembelahan sel. Struktur persekat-sekat yang memisahkan organel-organel sel yang terdiri dari cairan protein, gula, lipid, dan molekul-molekul kecil. Sementara sistem kerjanya yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi metabolik, transportasi molekul, penyimpanan zat cadangan, dan perlindungan organel dan sel. Perkenalkan, nama saya Kalsi Birmadiar. Saya sebagai anggota kelompok 1 yang bernama Garuda Jaya mempresentasikan tentang membran sel dan lisosom. Membran sel adalah lapisan tipis fosfolipid bilayer dengan protein yang berfungsi mengatur transportasi dan berkomunikasi dalam sel hidup dan lain-lainnya. Sifatnya selektivitas, fleksibilitas, semi permeabilitas, menjaga homostatis dan lain sebagainya. Sedangkan strukturnya terdiri atas fosfolipid bikobelar, protein integral, dan perifer, dan lain sebagainya. Sistem kerjanya lapisan tipis yang mengatur pergerakan zat, mempertahankan stabilitas, dan sebagainya. Lisosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai pemusnah sel dengan
mengandung enzim yang memecahkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Sifatnya terdapat enzim hidrolitik, membran stabil, pH asam, dan lain sebagainya. Strukturnya yaitu ordinal dengan membran tunggal berisi enzim hidrolitik dan memiliki pH asam untuk memecah zat-zat. Sistem kerjanya organel dalam sel yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan penguraian molekul organik dan partikel sel yang tidak lagi dibutuhkan menjadi zat yang sederhana dan dapat digunakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 1 yang bernama Garuda Jaya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar atau bisa dibilang REK merupakan struktur seluler yang terlibat dalam sintesis protein dan memiliki ribosom terkait pada permukaannya yang bertanggung jawab dalam produksi protein. Berfungsi sel sifatnya mempunyai ribosom terlibat dalam sintesis protein dan lain-lainnya. Sistem kerjanya menghasilkan protein dengan ribosom terikat, memodifikasi dan mengangkut protein melalui membran endoplasma. Sedangkan retikulum endoplasma halus atau bisa dibilang REH merupakan organel yang berfungsi dalam metabolisme lipid dan lain sebagainya. Sistem kerjanya sintesis lipid, detoksifikasi, penyimpanan kalsium, dan pengeman molekul antara organel sel hewan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Wari dari kelompok 1 Garuda Jaya. Saya akan memperhatikan tentang nukleus. Nukleus adalah struktur yang mengandung materi genetik dan mengendalikan aktivitas seluler secara genetik. Sifatnya memiliki sifat sebagai pusat kendali genetik dan juga tempat penyimpanan informasi genetik utama dalam sel. Strukturnya yakini ini nukleus yang terdiri dari kromatin, memberikan nukleus dengan pori-pori, dan nukleus sebagai tempat produksi ribosom. Sistem kerja nukleus adalah mengusulkan sistem protein, mengandalkan replikasi DNA serta mengatur ekspresi genetik dalam sel. Merupakan organ sel yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Memulai respirasi sel sifatnya yakini memiliki membran energi dalam bentuk seperti tabung atau listrik dan lain sebagainya. Sistem kerja adalah mitokondria, melibatkan proses respirasi sel di mana terjadi pengubahan nutrisi menjadi energi ATP melalui lintasan glukolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Perkenalkan, nama saya Revalia Fariski dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tentang badan biologi. Badan biologi merupakan organ sel berbentuk pipa yang berfungsi dalam pemrosesan, penyimpanan, dan pengiriman protein serta molekul lainnya. Sifat meliputi dan berbentuk pipa tersusun dari sampel cincin, memproses, menyimpan, dan mengirim protein serta molekul. Strukturnya terdiri dari tumpukan membran pipa datar, sampel cincin yang berhubung dengan vesikel dan tubulus. Sedangkan sistem kerja yakni menerima protein dan retikulum endoplasma, memproses, modifikasi, menyimpannya, dan mengirimnya ke lokasi sel yang tepat.